Selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ajak kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan menyanyikan Kiru Jemaat 400 pada bait 1 dan baitnya yang keempat. Marilah kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu memuji Engkau, karena Engkaulah yang senantiasa mengasihi kami. Dan sekarang pun kami mau membaca firman-Mu, kuasailah kami, urapi kami, sehingga firman yang akan kami dengar betul-betul tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, bersabdalah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-20 ayat 9 sampai 13. Mari saya bacakan firman Tuhan ini. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Lakukanlah dengan sukacita. Itu judul renungan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pekerjaan kita atau yang kita lakukan, hendaknya kita yakin bahwa Tuhanlah pemimpin kita. Apa yang harus kita kerjakan, semuanya sebenarnya sudah tertulis di dalam Alkitab. Saat kita mengerjakannya, janganlah khawatir.
Tuhan pasti memberi hal yang menjadi bagian kita. Kalau mau jujur, Tuhan pasti memberikan yang baik bagi kita. Contoh, perintah untuk mengampuni, terutama orang-orang yang menyakiti kita, seperti sudah menipu kita sehingga kita harus membayar sejumlah uang yang tak pernah kita nikmati. Ya, secara daging memang tidak enak. Tetapi Tuhan menuntut kita taat sepenuhnya. Hal yang sama Tuhan berlakukan kepada Musa dan Harun. Mereka secara hitung-hitungan keduanya banyak jasanya. Tetapi saat mereka berbuat dosa, Tuhan tak pandang bulu. Hukuman tetap dilakukan, yaitu mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tuhan bukannya tidak adil. Justru inilah bentuk keadilannya. Tuhan memberikan penghargaan kepada orang yang taat dan memberikan hukuman pada yang tidak taat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu tak perlu jengkel atau marah kepada Tuhan. Oleh karena Dia memberi perintah yang tidak mudah untuk kita lakukan. Saya katakan tadi, kadang bertentangan dengan keinginan kita. Ingatlah, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah orang yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena itu, mari belajar untuk tetap melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Karena dengan demikian Allah pasti memberi yang terbaik dan terindah bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kembali kita mengangkat satu pujian dalam Kidung Jemaat 408 pada baitnya yang pertama. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara kita mengucap syukur, kita berdoa. Kembali kami angkat syukur dan pujian kami kepadamu atas kasih-Mu bagi kami. Engkau telah menolong kami dalam waktu sejenak
mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami untuk mengerjakan seluruh perintah-Mu dengan sukacita. Karena itu meteraikanlah firman ini dalam loh hati kami, sehingga kami mampu mewujudkannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Bersama-sama kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati hidup kami. Hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati dalam hidup mereka. Bagi jemaat-Mu, jemaat Biring Kanaya, kiranya Tuhan selalu memberkati. Keluarga demi keluarga. Biarlah mereka senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan sukacita. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, nyatakanlah kasih sayang-Mu kepada saudara-saudara kami, orang tua kami, jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka dimanapun berada. Engkau yang melihat mereka Tuhan, Engkau yang mengenal kerinduan mereka. Karena itu nyatakanlah apa yang terbaik bagi mereka. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada mereka dengan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kami senantiasa berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hari ke hari. Tolonglah mereka Tuhan. Dan hiburkan, kuatkan mereka yang sedang dalam suasana duka cita. Kepada saudara-saudara kami yang ada di Masamba, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengenal mereka. Engkau yang akan memberi yang terbaik kepada mereka. Karena itu hiburkanlah dan kuatkanlah mereka. Biarlah mereka dalam menghadapi kenyataan itu selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Karena itu kami mohon juga berkati segala upaya yang dilakukan, baik melalui pemerintah kami, melalui lembaga atau pribadi untuk menolong mereka. Tuhan berkati, sehingga semuanya itu sungguh-sungguh akan memberikan penguatan bagi mereka. Kami juga mohon Tuhan Engkau memberkati kami semua dalam menghadapi pergumulan, yaitu masih menghadapi pandemi COVID-19. Kami selalu percaya bahwa tidak ada kekuatan dari kami untuk bagaimana dapat melaluinya. Hanya kami berserah kepadamu Tuhan, tuntun kami semua sehingga kami dapat melaluinya dengan baik. Karena itu berkat segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan ajarlah kami menjadi masyarakat yang taat kepada segala aturan yang ada mengenai protokol kesehatan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah salah dosa kami, dengarkan doa kami. Kami bawa dan persembahkan di dalam dan melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.